Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henry Rahman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, penuh dalam keberkahan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tautologi dan kontradiksi, ya. Dalam video yang ketiga ini, dalam pertemuan materi keempat ini, ya. Tautologi dan kontradiksi, logika informatika. Apa itu tautologi dan kontradiksi? Mari kita bahas secara bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Di sini ya, sebelum kita melihat untuk lebih lanjut, ya, pengertian tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi dan kontradiksi? Nah, tautologi adalah suatu proposisi yang selalu bernilai benar atau true. Tidak peduli bagaimanapun nilai-nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Nah, jadi contoh sederhana dari sebuah tautologi adalah semua orang adalah manusia. Nah, pernyataan ini selalu benar karena definisi manusia adalah makhluk yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh manusia. Ya, oleh karena itu, ya, tidak ada situasi dimanapun pernyataan ini salah. Ya. Jadi tautologi itu proposisi yang selalu bernilai benar, ya, atau true. Tidak peduli bagaimanapun, ya, nilai-nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Ya, seperti contoh di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Nah, kontradiksi adalah suatu proposisi yang selalu bernilai salah, ya. Kontradiksi adalah selalu bernilai salah, ya, yang selalu bernilai salah atau false, ya. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Jadi kebalikannya ya, guys, untuk kontradiksi ini. Oke. Nah, selanjutnya keberartian tautologi. Ya. Tautologi sangat penting, ya, dalam logika informatika, ya. Karena dapat digunakan untuk memvalidasi suatu pernyataan dan atau argumentasi, ya. Nah, maka pernyataan tersebut selalu benar, ya, dan tidak dapat dibantah. Oleh karena itu dapat digunakan untuk membangun argumentasi yang kuat dan valid. Nah, inilah keberartian tautologi, ya, guys. Nah, validasi, ya. Validasi diperoleh dengan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. Gitu. Nah, yang dimaksud tadi kuat dan valid. Nah, validasi diperoleh dengan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. Itu ya, guys. Oke. Nah, di sini contoh pernyataan, ya. Barang-barang yang dibeli di toko, ya, dapat dikembalikan jika berada dalam kondisi yang baik. Nah, dan jika pembeli membawa bukti pembelian. Nah, contoh pernyataan seperti ini. Lalu, apakah pernyataan tersebut termasuk tautologi, kontradiksi, atau bukan keduanya? Nah, jadi pernyataan tersebut adalah tautologi. Karena sebuah tautologi, ya, adalah pernyataan yang selalu benar, ya. Tidak peduli kondisi atau konteksnya. Dalam hal ini, pernyataan tersebut mengatakan bahwa barang-barang dapat dikembalikan, ya, jika, ya, berada dalam kondisi baik, dan pembeli membawa bukti pemberian yang memang merupakan praktik umum, ya, dalam kebijakan
pengembalian barang di banyak toko. Nah, ini contoh pernyataan ya terkait tautologi. Oke. Nah, selanjutnya langkah menjadi ekspresi logika. Yang pertama, ambil pernyataan tanpa kata hubung ya. Dan atau jika, maka, jika dan hanya jika. Nah, yang kedua, ubah ke dalam bentuk variabel-variabel proporsional atau simbolkan pernyataan dengan huruf. Nah, yang ketiga, rangkai dengan kata hubung yang relevan atau beri tanda kurung. Oke. Nah, yang selanjutnya, abaikan kata hubung. Ya, abaikan kata hubung. Nah, di sini ya, barang-barang yang dibeli di toko ini dapat dikembalikan. Nah, abaikan kata penghubungnya itu jika, ya, abaikan, berada dalam kondisi yang baik. Dan jika, nah ini yang disebut abaikan kata penghubung ini ya, atau abaikan kata hubung. Nah, pembeli membawa bukti pembelian. Nah, itulah ya. Untuk selanjutnya, nah, abaikan kata jika ya, dan abaikan kata dan jika. Oke. Mari kita ubah ke dalam simbol. Ya. Yang pertama, barang-barang yang dibeli di toko ini dapat dikembalikan ya, jika berada dalam kondisi yang baik. Nah, dan jika ya, pembeli membawa bukti pembelian. Nah, untuk yang kita ubah ke dalam simbol itu anggap saja ini A ya. Barang-barang dapat dikembalikan. Barang-barang dapat dikembalikan. Ya. Nah, yang kedua adalah misalkan variabel B. Ya. Barang-barang ya, dalam kondisi baik. Nah, barang-barang dalam kondisi baik. Untuk yang variabel yang C ya, kita anggap seperti ini ya. Contoh ya. Pembeli membawa bukti pembayaran. Ya. Pembeli membawa bukti pembayaran. Nah, ubah ke dalam simbol. Ya. Oke. Nah, di sini contoh ya. Nah, contoh soalnya yaitu ya, buka tutup kurung V ya, konjungsi ki, maka P. Nah, mengapa demikian? Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Nah, kita buat tabel kebenaran. Nah, inilah tabel kebenarannya. Ya. Untuk P, variabel P, ya, nilai kebenarannya adalah seperti ini. Ya, untuk variabel Q, nilai kebenarannya adalah seperti ini. Ya, misalkan ini kosong ya. Misalkan ini kosong ya, masih kosong. Ya. Kenapa saya tuliskan langsung seperti ini? Agar melihat terlebih dahulu. Kenapa kok seperti ini? Kita jawab. Nah, untuk menentukan value ataupun nilai pada variabel V dan Q, nilai kebenarannya adalah true, false, false. Ya, untuk Q true, false, true, false. Maka kalau dua variabel, nilai kebenaran V dan Q adalah seperti ini. Ya, ini masih dua variabel. Ya, nah di sini V konjungsi Q, V konjungsi Q.
kita lihat nilai kebenarannya. V nilai kebenarannya adalah true. Q ya adalah true, ya maka true. Ya. Nah, di sini ya buka tutup kurung P konjungsi Q, maka P ya maka P. Nah, inilah hasil dari tabel kebenaran ini ya. Maka untuk yang kedua T variabel P dengan nilai kebenarannya true, Q false, dan P konjungsi Q adalah true, maka true ya. Mengapa di sini semua true? Karena tidak peduli dengan statement ataupun apapun itu kata penyebutnya ya. Artinya di sini adalah tautologi ya, yang selalu bernilai benar ya, yang selalu bernilai benar. Mengapa demikian? Karena tautologi itu yang selalu bernilai benar, tidak peduli ataupun tidak melihat dari segi penyebutnya atau nilai penyebutnya ya, maka dia selalu benar. Nah, maka hasilnya true semua. Oke. Di sini ada soal ya, teman-teman. Nah, kita bahas bersama untuk soal ini. Soal ini untuk latihan kita bersama ya. Oke. Soalnya di sini seperti ini ya. Buka tutup kurung V konjungsi Q ya. Disjungsi buka tutup kurung seperti ini ya, artinya negasi P ya, konjungsi negasi Q ya, kurung siku ya, ini kurung siku ya, bisa disebut demikian. Nah, untuk yang kedua ya, soalnya ada dua ya, mari kita bahas bersama-sama. Di sini soal yang kedua adalah buka tutup kurung P konjungsi Q ya. Nah, konjungsi buka tutup kurung siku negasi P konjungsi negasi buka tutup kurung Q tutup kurung siku ya. Nah, apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Mari kita jawab ya. Oke. Untuk soal yang pertama ya, buka tutup kurung P konjungsi Q, disjungsi kurung siku buka tutup kurung negasi P ya, konjungsi buka tutup kurung negasi Q buka tutup kurung siku ya. Mari kita jawab. Nah, sebelumnya untuk membuktikannya mari kita buat tabel kebenaran seperti berikut. Nah, inilah tabel kebenarannya ya. Mengapa demikian ya? Yang seperti tadi saya jelaskan ya, di sini sudah ada nilai ataupun value daripada variabel V dan Q. Di sini ada true false true false false true false ya. Nah, maka di sini untuk soalnya adalah ya, di sini ada dua variabel ya. Cuman di sini dihubungkan dengan simbol-simbol yang ada ya, dengan dinegasikan ataupun dikembangkan. Artinya di sini kita bisa baca soal yang pertama P ya, P mengapa ini P disjungsi Q, lalu di sini negasi P, negasi Q, negasi P, dan konjungsi negasi Q. Nah, kan di sini P konjungsi Q
disjungsi buka tutup kurung siku negasi P, ya. Lalu di sini konjungsi buka tutup kurung negasi ki kurung siku. Mengapa demikian? Kita jawab bersama-sama. Nah, untuk P nilai variabelnya adalah true. Ya. Untuk nilai variabel Q adalah true. Maka di sini V dan Q adalah V disjungsi Q adalah true. Ya. Untuk negasi P, ya, nilai kebenaran pertama untuk variabel V adalah true. Negasi P maka false. Nah, untuk negasi Q, ya, nilai kebenaran negasi Q adalah Q true, maka di sini dinegasikan menjadi false. Nah, ya. Nah, lalu di sini buka tutup kurung siku, ya, seperti ini lah, ya. Negasi P konjungsi, ya, dan negasi Q. Negasi Q, nilai kebenaran daripada negasi Q adalah true, ya. Ya. Nah, negasi P adalah false. Nah, untuk negasi V konjungsi negasi Q, ya, itu adalah false. Ya. Nah, lalu untuk yang kedua, V disjungsi Q, ya. V nilai kebenarannya true, ya. Untuk Q nilai kebenarannya false. Nah, di sini V disjungsi Q adalah, ya, true. Tuh, ya. Paham nggak maksudnya, teman-teman? Kenapa di sini bisa true? Karena P disjungsi Q, ya, kembalinya ke maka P, ya, maka true. Ya. Nah, untuk jika dinegasikan P-nya, maka false. Maka nilai kebenaran dari V itu, nilai kebenaran dari negasi V itu adalah true. Nah, jika dinegasikan adalah false. Dan begitu pun dengan negasi Q, jika dinegasikan adalah false, ya. Nah, untuk negasi P konjungsi negasi Q adalah false. False, ya. Nah, ini false, ya. Mengapa demikian? Karena negasi P dan negasi Q, ya, adalah keduanya false. Nah, mengapa demikian? Kita lihat nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran V adalah true. Nilai kebenaran Q adalah nilai kebenaran dari negasi Q adalah false. Ya, nilai kebenaran dari negasi P adalah true. Ini true false, ya. Nah, di sini maka nilai negasi P konjungsi negasi Q adalah false, ya. Nanti, ya, kita bahas ini mengapa di sini true. Kita cari untuk nilai ini terlebih dahulu. Lalu di sini nilai kebenaran V pada baris ketiga dalam kolom pertama variabel V false, Q-nya adalah true. V disjungsi Q, ya, V disjungsi Q, maka di sini true. Tuh, ya, di sini true. Nah, lalu kita bisa selanjutnya untuk negasi P-nya itu adalah true, ya. Karena kembali di sini negasi pada nilai variabel V adalah nilai kebenaran V-nya adalah false, maka jika dinegasikan adalah true. Oke. Nah, jika negasi Q di sini adalah false, ya, maka, ya, di sini negasi P konjungsi negasi Q adalah false, ya.
Lalu untuk yang terakhir di baris yang keempat, variabel v kolom pertama ya, nilainya adalah false. True, key-nya adalah false. Maka di sini false v konjungsi disjungsi v disjungsi key ya, maka hasilnya adalah false. Maka dari kedua variabel v dan key ini adalah false, maka ya false. Jika dinegasikan ya, dari variabel v adalah true dan negasi key adalah true. Maka negasi p dan ataupun konjungsi negasi key adalah true. Tuh. Ya, paham ya. Nah, untuk yang terakhir, mengapa isinya atau jawabannya true semua? Yaitu tadi saya bilang, untuk tautologi itu pernyataan yang selalu benar ya, tidak peduli penyebutnya ataupun pernyataan ataupun hasil penyebutnya seperti apa ya. Tautologi adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai benar. Maka di sini true. Ya, hasilnya true. Oke. Nah, untuk penjelasan soal yang pertama ya, mengapa demikian tabel kebenarannya, kita jawab ya, ataupun kita jelaskan ya. Dari tabel kebenaran di atas ya, kita dapat melihat bahwa nilai kebenaran dari pernyataan ya, variabel v disjungsi Q ya, disjungsi negasi P ya, dengan buka tutup kurung siku ini, terus konjungsi negasi Q ya, adalah true ya, untuk semua kemungkinan nilai P dan Q yang mungkin true atau false. Nah, ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut adalah tautologi, karena seperti yang saya bilang tadi, tautologi adalah nilai kebenarannya tautologi adalah nilai kebenarannya ini ya, selalu benar ya, tidak peduli dengan nilai P dan Q atau nilai penyebutnya. Jadi apapun itu hasilnya selalu benar atau true ya. Itu ya guys. Nah, oke. Jadi pernyataan P disjungsi Q dalam kurung ya, disjungsi kurung siku negasi P tutup kurung konjungsi buka tutup kurung negasi Q kurung siku adalah tautologi ya, adalah tautologi ya guys. Jadi pengertian dari tautologi ini suatu nilai kebenaran ataupun selalu benar, tidak peduli dengan nilai penyebutnya ataupun variabel V dan Q-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, oke baik teman-teman. Ini untuk soal yang kedua ya. Di sini ada soal ya. Dalam kurung P disjungsi Q ya. Konjungsi kurung siku dalam kurung negasi P ya, konjungsi dalam kurung negasi Q ya, kurung siku ya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita buat tabel kebenaran seperti berikut ya. Seperti biasa sudah saya buatkan tabel kebenarannya seperti ini ya teman-teman. Mari kita bahas ya, mari kita jelaskan mengapa tabel kebenarannya seperti ini. Oke, baik. Yang pertama, variabel ya, di sini masih ada dua variabel dengan variabel V dan Q ya. Untuk nilai variabel ataupun value variabel V dan Q ini adalah true, false, true, false. Nah, di sini P ya, P disjungsi Q
ya, true true, true false. Mengapa demikian? Anggaplah ini tidak ada, ya, ataupun ada, kita bertanya mengapa demikian, kita jelaskan ya, ataupun kita jawab. Ya, untuk P variabel kebenarannya, untuk variabel P nilai kebenarannya adalah true. Variabel Q untuk nilai kebenaran pertamanya adalah true. Maka V disjungsi Q adalah true. Ya, itu ya teman-teman. Nah, lalu untuk negasi P false, negasi Q false. Nah, negasi P ya konjungsi negasi Q. Ya, negasi P dan konjungsi negasi Q itu adalah false karena memang negasi daripada nilai negasi P ini, nilai kebenarannya adalah false, ya, itu ya. Nah, untuk membuktikannya, nah, hasil dari tabel ini dari P ya, dari soal dalam kurung P disjungsi Q, konjungsi kurung siku dalam kurung negasi P, konjungsi dalam kurung negasi Q kurung siku, hasilnya false ya. Akan saya bahas dari yang kolom dan baris yang pertama ya, mengapa demikian nih. Nah, kita bahas ya satu persatu. Di sini untuk yang kedua variabel V nilainya true, Q false, dan V disjungsi Q adalah true ya, adalah true. Nah, lalu mengapa demikian? Nah, kita kembali lagi kepada nilai kebenaran daripada variabel V dan Q ya. Maka jika P disjungsi Q, maka P ya. Nah, dari nilai dua kebenaran ini adalah benar. Dan yang T ini yang kedua, true, false, dan nilai kebenarannya adalah true ya. Dan untuk negasi V false ya, dan negasi Q, nah, negasi Q adalah true ya. Maka nilai kebenarannya false jika dinegasikan adalah true. Nah, lalu negasi P konjungsi negasi Q adalah false ya, adalah false. Nah, lalu untuk V disjungsi Q konjungsi kurung siku dalam kurung negasi P konjungsi dalam kurung negasi Q ya dulu kurung siku adalah false ya. Oke, mengapa demikian kita dapat simpulkan di akhir dalam penjelasan tabel kebenaran ini ya. Untuk yang ketiga, false true atau true true false ya. Di sini tabel kebenarannya untuk V, variabel V adalah false, Q adalah true. Maka V disjungsi Q adalah true ya, maka true. Negasi P ya, negasi P adalah true dan negasi Q adalah false. Nah, maka negasi P konjungsi negasi Q ya adalah false ya, adalah false. Nah, di sini false ya. Nah, untuk yang keempat dan terakhir dalam baris terakhir ya, nilai kebenaran V adalah false, nilai kebenaran Q adalah false ya. Artinya keduanya adalah false. Maka V disjungsi Q adalah false. Nah, negasi P, negasi Q true, maka nilai kebenaran dari negasi P dan Q adalah true. Karena di sini nilai kebenaran V dan Q-nya adalah false. Nah, maka ya, negasi P konjungsi negasi Q adalah true. Ya. Lalu mengapa di sini semua jawabannya false ataupun seperti ini? Karena untuk soal ini ya adalah kebalikan dari tautologi ya.
Oke, kita bahas ya. Kita jelaskan lebih detail. Nah, teman-teman, dari tabel kebenaran tersebut ya, nilai kebenaran dari V disjungsi Q konjungsi kurung siku dalam kurung negasi P konjungsi dalam kurung negasi Q kurung tutup kurung siku selalu false. Nah, bahkan dalam semua kemungkinan nilai P dan Q yang mungkin ya. Oleh karena itu pernyataan ini adalah kontradiksi. Ya. Nah, untuk selanjutnya sekian dan terima kasih ya. Untuk video ini saya berharap dapat menjadi pelajaran atau dapat mendedikasi teman-teman semua ya, dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila video ini masih banyak kekurangan ataupun mungkin dalam penjelasan ya, ucapan ataupun pengertian dalam jawaban soal ini ataupun dalam video ini. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi dan umumnya untuk semuanya ya. Untuk video ini saya akhiri ya. Kita bisa berjumpa di video yang selanjutnya, di next video ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini ataupun menonton video ini ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts.